Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bang Peong Dan Mr. P. dan Mr. P. Sehat Mas Pe? Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah sehat. Buat teman-teman, tidak bosan-bosannya Bang Peong ingatkan, jangan lupa subscribe, like dan komennya. Iya, ini biar makin semangatnya tetap semangat. Cuman biar teman-teman bisa mengikuti terus bagaimana Bang Peong ngevlog di dunia merpati kolong. Sekarang Bang Peong berada di tim Adijaya di Karawang ya Mas Pe? Karawang, tepat. Karawang tepatnya. Jadi buat teman-teman yang pastinya sudah mengenal sosok Mr. P, di sini Bang Peong akan membahas seputar yang pastinya merpati, tapi ada beberapa hal yang dilakukan kebiasaannya Mas P di merpati yang mungkin berbeda dalam tanda kutip sama teman-teman atau sobat merpati di selama merawat atau bermain di hobi merpati ini. Pertama kita akan bahas adalah soal metel pasangan merpati nih, Mas P. Kalau misah ya, mungkin teman-teman juga ada yang dalam bahasa metel itu berbeda-beda ya, tiap daerah. Misah antara jantan dan betina, entah mau diganti betinanya atau mau ganti jantannya. Kalau pengalaman yang sudah saya muter nih Mas P, banyakan teman-teman itu burung nelor, sudah nelor, angkrem gitu ya, baru dipisah. Kalau Mas P sendiri, mau izin Mas P, mau pengen tahu nih, Bang Peong pengen tahu, bisa sharing-sharing juga. Nah, kalau saya biasanya metel sebelum nelor Bang Peong, atau masih giring, gitu. Jadi saya itu kan kadang orang angkrem dulu, ntar dipisah, itu saya enggak. Saya pasti lagi sebelum nelor malahan masih giring. Masih giring, saya petel. Dipisah? Iya. Biasanya giring akhir lah. Iya. Nah, gitu. Giring-giring udah mau selesai giringnya. Kita petel. Tapi sebelum nelor? Sebelum nelor malahan. Nah, saya udah cari tahu juga nih Mas P ya. Sebelum pertanyaan ini saya tanya kan, saya udah cari tahu. Karena kebanyakan teman-teman itu khawatirnya kenapa mereka pada saat sudah nelor atau udah benar-benar habis giringannya dipetel, karena biar tidak burung itu tidak stres. Yang kedua, biar lebih mudah dalam penjodohannya. Kalau Mas P nggak khawatir seperti itu? Enggak sih. Kalau saya logikanya dia masih birahi Bang Peong. Masih birahi. Kalau giring itu kan berarti kan masih birahi. Iya. Masih birahi malah lebih cepat. Dia kan biasanya kita petel itu dia langsung kayak nyari betina memang ya, nyari. Betul. Dia kayak manggil lah. Di kupon itu ngomong. Itu paling cepet 2 hari, kadang langsung saya ganti aja bisa. 2 hari? Langsung. Semua di sini begitu? Kalau pas misahin? Ya memang ada yang memang salah satu burung yang susah diganti betina, itu memang ada. Tapi alhamdulillah saya dengan praktek itu sembarang sih saya ganti betina warna lain apa-apa. Cepet. Iya. Ini beda kan? Ya buat teman-teman silakan tulis di komentar ya. Kebiasaannya kalau teman-teman kalau misahin itu pas burung sudah nelor, atau seperti ada yang kayak Mas P nih, burung masih giring dipisah. Ya. Dan itu Mas P sudah melakukan itu dari kapan Mas P? Dari dulu kan. Dari dulu. Oke ya, nanti kita bisa diskusi di komentar ya. Nanti kita kalau ada yang masih bingung kenapa. Nah, kita tanya lagi lebih lanjut lagi. Tadi kan Mas P bilang kalau misalkan dipisah pada posisi giring itu burung masih birahi. Jadi menurut Mas P yang sudah dilakukan juga itu burung itu tetap cepat juga untuk giring dengan betina baru. Karena dia kan gampang kawin kan. Gampang kawin. Oke, sekarang soal teknisnya nih. Mungkin teman-teman pasti akan bertanya, emang teknisnya sama nggak? Setelah dipetel apa langsung masuk kupon atau gimana?
Dipetel ya seperti biasa. Biasa, Nyaring dipisah. penguk-penguk gitu kan. Penguk, Tetap kasih makan seperti biasa, Mama. Tapi Oke. biasanya kita cari yang penting betinanya yang udah over birahi. Oh, Nah, yang penting udah oke. lenje lah. Udah lenje, Nah, udah itu. over birahi Biar, ya, teman-teman. Si jantan itu nggak dongkol atau mangkal gitu, jadi dia akan matokin. Oke, oke, oke. Nah, berarti itu perlu nggak? Kalau biasanya kan tahapannya kan kasih lihat dulu. Itu Kalau saya untuk penjemurannya saya samping-samping jadi jejerin. dijejerin, tetap dipisah ya? Ya, jadi kalau ini kan jodoh barunya kan saya pisah dulu. Bisa dulu. Tiap jemur udah. Itu kan tetap rutinitas seperti biasa. Oke. Kayak pas angkrem lah. Gitu Pas kan. angkrem, Pas angkrem, mandi jemur itu tetap tapi didampingin dengan betina baru. betina baru. Nanti mulai digabunginnya lagi, maksudnya ditemuin bener-bener jadi satu. Ininya mau kita programan kita. Oke, Jadi kadang oke. untuk biar jatuh ke giringan apa gitu kan memang gitu. Oke, baru Kalau diituin. kalau mau pingin langsung jodoh nggak ke program ya Bisa juga? bisa gitu. Bisa, Paling Mas Fe? 2 hari langsung jodoh. Dua kasih jodoh. Oke, itu pembahasan pertama. Ya. Pembahasan kedua soal yang mungkin teman-teman juga ada juga yang pernah dengar juga. Kalau Mas P itu di sini, apalagi kalau ngamen ya yang sudah pada tahu, biasanya Mas P juga sering live di Facebook ya, Mas P ya. Di sini burung dikeluarin, maksudnya keluar dari gupon, belum dimasukin gupon, itu bisa begadang sampai bisa jam 5 pagi. Itu benar, Mas P? Benar, benar. Nah, ini kan mungkin banyak juga, atau teman-teman silahkan tulis di komentar ya. Biasanya masuk gupon atau burung istirahat jam berapa? Kalau Mas P ini bisa sampai jam berapa, Mas P, yang pernah? Yang kemarin lah, yang di Lapas Latri. Pas giringan A, Lapas Latri. Pas giringan A kemarin memang sampai untuk malam minggu sendiri itu sampai jam 1:30 ya, 1:30-an. 1:30 pagi. Dan waktu Seninnya itu malam Senin itu kita nutup jam 5 atau enggak 5:30 tuh. 5:30 lah. 5:30. Dan kita langsung buat jagungan juga. Oh, buat jagungan nih. Jadi kalau diurutin, Mas P, kalau dari ngamen hari Jumat itu ditutup jam berapa? Hari Jumat mau ke Sabtu? Tergantung sih, tergantung cuacana. Kadang-kadang kan kita muter daerahnya beda-beda, Bang. Oke. Kayak Sumatera panasnya sekian, Iya. di Jawa panasnya sekian. Iya. Jadi kita melihat kondisi cuaca juga. Cuaca juga. Terus suplemen yang masuk juga, apa gimana? Pengaruh nggak, Mas P? Kalau itu? Ya apa ya, di lapangannya sih. Jadi cuaca di lapangan kan kita ngelatih itu kan panas kan, Panas. sampai malamnya juga kan. Jadi dia pasti badannya masih panas. Ini kan kita ada itu ngukur, oh itu gimana, ntar malamnya keadaannya gimana. Oke. Jadi gini, Mas. Feeling sih, pakai feeling. Pakai feeling juga. Berarti nggak semua burung? Nggak, ya. Beda-beda apa? Semua kalau itu kan berarti kan cuaca itu sama. Cuaca sama. Nah, Oke. Jadi kalau bawa sama. burung 30, berarti 30-nya dengan kondisi yang Dibokin semua, di ini semua gitu. semua sama pada saat Karena masuk. cuaca itu kan satu kandang satu daerah kan sama. Dan itu dilakukan udah lama juga? Udah lama juga. Udah lama juga. Ya, buat Itu dari pengalaman, karena dulu saya pernah ada pengalaman, Bang. Kayak saya ngerawat di Jawa nih. Iya. Jawa seperti ini, kayak jemuran saya dari jam 7 pagi nih sampai jam 1 siang, nggak masalah. Tapi kalau kita jatuhnya kita di Bekasi atau di Tangerang lah, Ya, panas. Kita dijemur seperti kita di ngerawat di Jawa itu nggak pada beres gitu. Oke, jam jemurnya disamain, tepat daerahnya beda, nggak beres malahan. Nggak beres. Jadi kalau wah saya biasa ngerawat nih sampai jam 1 siang, burungnya bagus-bagus di Jawa ini. Iya. Nah ternyata kita singgah di Tangerang nih, Iya. kita penjemurannya disamain kayak di Jawa, itu ternyata salah. Salah. Dan itu pernah terjadi ya, Mas? Pernah terjadi. Nah, dan untuk kadang ada kan di kota ada yang di loteng, jadi Ya, betul, di atas gitu kan. Kita itu rawatan beda juga, beda lagi. karena suhunya beda lagi. Suhunya beda. Jadi faktor suhu di setiap daerah beda-beda, itu harus kita lebih mengerti ya. Nah, jadi dikira-kira gitu kan. Dikira-kira. Oh, kok di Jawa kok jam 1 masih sekian, suhunya kayak biasa. Iya. Ntar di Tangerang kok wah ini udah jam 11 udah kelabakan ini. Kelabakan. Ya udah. Oh, berarti dilihat dari fisik burungnya juga ya. Itu Kelakuan burungnya dilihat juga ya. kelakuannya kadang kan yang udah ada orang lewat aja udah dia udah kelabakan. Kelabakan. Minta Minta ke dalam. ke dalam. Oke.
Berarti itu tadi ya. Yang kedua soal masukin istirahatin burung ke gupon. Jadi Mas P itu menyesuaikan setiap daerah dan berikutnya burung itu kalau namanya pas lagi lomba hari Sabtu dan hari Minggu burung sudah panas di lapak, makanya sering di ini dalam kandang macan ini di luar aja biarin sampai Dan Gimana, Mas Pe? ada dampaknya juga. dampaknya apa nih? Dampaknya untuk kita nggak sekep apa-apa itu untuk mengurangi emosi juga sih aslinya. Oh, nurunin emosi. Emosi juga Oke. gitu. Kalau misalkan langsung Agresif nih, dimasukin, agresif. agresif. Oh. Kita kadang nggak dilosin aja sih. Yang penting diambil pakannya kan, diambil tempat pakannya, bersihin, biar dia nggak makan. Kalau Oh, nggak makan kan dia pasti paginya nggak ini masih ada jagung gitu. Jadi Iya. kita paling ambil itunya tempat pakannya, tempat pakannya. biar nggak terlalu agresif. Itu bisa. Oke, untuk menurunkan agresifnya burung, dilihat juga dari situ. Itu Nah. bisa salah satunya ya? Nah, nggak ditutup. Nggak ditutup. Oke. Dibasahin, nggak ditutup, basahin dadanya, nggak ditutup. Basahin dadanya dan nggak ditutup, teman-teman. Lalu kita pembahasan yang ketiga, Mas Pe. Boleh ya, Mas izin ya? Oke. Siap. Izin dulu nih. Karena ini apa ya, pembahasan yang menurut Bang Peong sendiri ke tempat lain itu jarang ditemukan, Mas. Apa itu? Apa itu? Penasaran dia, apa itu? Masalah ini, Mas Pe. Ada suka bilang kalau misalkan burung jauh pas di lapak ya, pas digeber turunnya jauh dari betina, terus tiba-tiba CC-nya nggak keluar, terus giringnya kurang ngeket, akhirnya diganti betina yang baru, ganti betina yang warnanya inilah, mungkin cocok sama warna yang inilah. Kalau Mas P dengan seperti itu, apa yang dilakukan Mas P? Karena ini banyak terjadi gitu ya. Kalau saya sih menurut biasanya kan lihat ya, kalau untuk berarti itu masalah penjodohan warna apa Iya. betina apa gitu kan. Betul. Untuk kinerjanya jadi itu kan jadi tergantung faktor giring, Bang Peong. Iya, Saya kan faktor gitu kan. giring ya. Walaupun mau diganti apa, giringnya nggak bagus, biasanya kan kurang kinerjanya. Iya. Akhirnya digantilah sama maksudnya biar- sobat merpati itu Intinya tujuannya biar giring kenceng harusnya kan. Itu betul. biar bukannya ini jadi giring kenceng, performanya jadi bagus Ya. kan gitu kan. Giring kenceng yang benar-benar giring. Kadang ada Giring. yang pura-pura giring. Pura-pura ada yang memang ada. Ada. Nah, Itu biasanya kita lihat kalau masalah warna itu kadang dari indukannya, kedua indukannya. Jadi ibaratnya indukannya kelabu, jantannya kelabu, betinanya trislip. ya. Ntar kita anakannya walaupun warna coklat, kita menyesuaikan itu. Keindukan, Warna, ke indukan. ke atas. Ke atas. Ngikutin bapaknya atau Kalau ibunya? enggak bapaknya ke ibunya. Oh, oke. Dan kalau ada lagi, kalau enggak yang loloh burung tersebut. Oh, warna yang lolo burung Ah. sebut. Oke. Kalau memang kita nggak tahu, Nah, kalau misalnya nggak tahu, kita betul. tahu atasnya, kita Kita nggak nggak tahu. tahu, ya kita burung itu demennya yang gimana kan gitu. Ya. Cara bekurnya itu beda kalau burung demen itu. Waduh, cara Gitu bekurnya nih aja. Jadi memang agak ini dia apa ya, birahi banget gitu loh. Ngejar ini coba di gini. Kalau memang dengan cara itu kinerjanya masih jelek, biasanya yang saya lakukan ya bukan ganti betina, tapi ganti jantannya. Ganti jantannya. Oke. Jadi cukup jelas ya. Jadi yang pertama adalah dicari dulu indukan kalau warna indukan dari playerannya itu. Nah, kalau nggak bapaknya, kalau nggak bapaknya ibunya. Kalau memang nggak tahu masih kurang juga. Oh ya, kalau masih kurang juga yang lolohin apa? Yang lolohin warna apa? Kalau masih kurang juga kinerjanya masih itu. Tanya dulu. Kalau misalnya nggak tahu sama sekali, ya cara birahinya ngebekurnya, suruh milih apa? Suruh milih, ya kasih betina yang banyak, pilih. Betul ya? Terakhirnya udah ada solusi-solusi ini masih utuh. Masih terpaksa ganti jantannya. Kita beli lagi. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir boleh Mas? Terakhir nih. Siap. Okay.
Jadi gini, banyak juga di lapangan ya bahwa di saat burung itu misalkan basah, burung lagi giring, terus basah, bawa terus teman-teman, waduh nanti giringnya turun, giringnya jadi kurang karena faktor basah itu, apa kena hujan atau kena apa atau dibasahin seluruh badan, dimandiin lah. Kalau Mas P sendiri ada nggak sih faktor seperti itu dari Mas P pengalamannya? Enggak sih. Burung Jadi, kena air. burung giring saya mandiinnya biasa. Burung giring dimandiin Malah giring tambah kenceng bisa. Jadi kayak udah mau kental itu saya mandiin aja udah. Dia naik lagi giringnya malahan. naik lagi. Naik lagi. Oh nih, teman-teman coba bisa komentar ya. Apalagi mandinya mandi alami Bang Giri. Dia kadang kan ada yang wah ini langsungan dikasih air langsung mandi itu Iya. giring itu nggak masalah. Kalau mandi alami. Oh, ini pengecualian karena mandinya alami ya? Alami kasih bak gitu Kasih kan. bak, dia mandi sendiri. Nah, ini giringnya masih itu malah tambah kenceng dia. Itu Mas P lakukan sampai Iya, sekarang? Iya. Kadang malam ada bisa mandi malam. Pas mau lomba berarti malamnya? Iya, malam mandi. Jadi kayak malam Sabtu gitu kan. Iya. Kadang kita ngelolosin burung hari Jumat, Hari kan Jumat. biasanya kan dari Iya. tiket hari Jumat. Iya. Ada yang settingan memang nggak dilatih hari Sabtunya. Oke. Itu biasanya kadang malam Sabtu itu kita kasih air mandi. Tetap minggunya malah tambah kayak prima lagi. Untuk giringnya? Giringnya ya malah tambah prima itu gimana? Jadi prima itu dari sehat malah tambah Iya, kenceng. tambah kenceng. Oke. Karena kalau kepanasan ini malah dia over birahi, jadi malah kayak gestang ya mau kawin dia Iya. bekur-bekur itu kan burung kelihatan giringnya kurang itu karena bekur-bekur itu padahal over birahi. Jadi. Oke, ya benar. Kepanasan kan. Kepanasan ya. Oke, buat teman-teman ini mudah-mudahan ini sebenarnya masih banyak yang pengen dibahas ya. Cuman ini segini dulu. Jadi biar nanti teman-teman silahkan bisa tulis di komentar yang obrolan tadi 4 poin tadi ya. Yang pertama tadi kita ngebahas soal pemisahan antara jantan dan betina. Yang kedua itu soal cuaca penutupan pengistirahatan burung Hagupon. Yang ketiga tadi soal mencari betina, warna betina, menyesuaikan burungnya biar lebih keket. Yang terakhir tadi soal ngebahas soal burung pas masih proses giring terus dia mandi, apakah menurunkan giringnya itu, dan Mas P bilang dia burung giring pun malam dimandiin, mandi sendiri tapi ya dikasih kobakan, malah besokannya makin minggunya malahan tuh makin enak. Jadi Jumat nyari tiket, stabil birahinya jadinya. Jumat malam Sabtunya itu dimandiin, Sabtunya kan istirahat belum ya? Biasanya kadang ada yang istirahat, ada yang dilap-lap doang, tarik, minggunya makin giringnya makin mantep karena staminanya kembali lagi ya habis mandi itu ya. Oke. Stabil birahinya. Oke. Mungkin segitu dulu kita ngulik merpati bareng Mas P judulnya nih ya kan. Dari sharing pengalaman Mas P dunia merpati, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau yang sekiranya bisa teman-teman masih penasaran, silahkan dicoba, tapi semua balik lagi ke teman-teman. Kalau Mas P itu yang sudah dilakukan dari dulu Mas P ya? Iya dari dulu, karena bukan katanya. Karena lihat kadang kan ada yang mau mandi di tempat minum itu banyak Bang Beong. Nah, jadi betul. kita langsung kasih aja tempat ya, wadah ya, biar dia lebih enak, nyaman, mandinya puas lah. Benar-benar. Oke, terima kasih banyak nih Mas P. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga, khususnya buat Bang Peong, jadi nambah pengalaman juga buat teman-teman juga yang tadinya mungkin ternyata penasaran Mas P seperti apa. Kadang takut gitu kan, kadang takut mau solusi bareng. Iya, mau sharing-sharing. Apalagi nggak masalah sebenarnya Mas P pengen, maksudnya kalau sharing mah ayo aja ya Mas P, ayo aja gitu kan. Mohon maaf kadang memang kalau di FB apa kadang chat itu kita nggak kebuka lebih enak tumpuk langsung silaturahmi aja lah kalau ini. Benar, silaturahmi aja. Oke, terus mudah-mudahan buat teman-teman ini bermanfaat. Sekian dulu dari Bang Peong dan Mr. P. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.